Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika datang serombongan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka kemudian mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlut dusur bil ujur." Wahai Rasulullah, orang-orang kaya mereka mendapatkan pahala yang banyak. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka melaksanakan salat sebagaimana kami salat. Mereka berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa. Tetapi mereka bisa bersedekah, mereka bisa berinfak, dan kami tidak bisa melakukan infak dan sedekah ini. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini bisa kita lihat bagaimana para sahabat mereka mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iri kepada orang-orang kaya, bukan karena banyaknya harta yang mereka miliki, bukan karena kelebihan harta yang mereka miliki, tetapi kemudian mereka iri kepada orang-orang kaya dikarenakan banyaknya amal yang bisa mereka lakukan. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan juga kepada mereka, menyampaikan kepada mereka ada juga amalan-amalan yang bisa mereka lakukan yang ganjarannya bisa menyamai dengan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang kaya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Bukankah Allah juga sudah menjadikan bagi kalian amal yang kalau kalian lakukan bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beberapa amal. Rasulullah mengatakan, "Ala wa inna bi kulli tasbihatin sadaqah, wa kulli takbiratin sadaqah, wa kulli tahmidatin sadaqah, wa kulli tahlilatin sadaqah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasannya dengan kalian rutin membaca tasbih, dengan kalian membaca takbir, dengan kalian membaca tahmid, membaca tahlil, maka kalimat zikir yang dibacakan ini pahalanya bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini maka kita melihat betapa maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang memiliki kekayaan, tidak semua orang memiliki kelebihan harta. Maka orang-orang yang memiliki kelebihan harta, yang memiliki kekayaan, mereka bisa berinfak, bisa bersedekah dengan harta yang mereka miliki. Akan tetapi orang yang tidak memiliki kelebihan harta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengajarkan amalan yang juga bisa menyeimbangi atas apa yang telah mereka lakukan. Kaum muslimin hadirin hadirat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ini menjadi motivasi bagi kita semuanya, bagaimana kemudian kita bisa memaksimalkan amalan-amalan yang telah disampaikan, yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak sekali amalan-amalan yang bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah." Setiap persendian pada diri manusia ada kewajiban sedekahnya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa amalan yang bisa dilakukan, dan kemudian di penghujung hadis Rasulullah mengatakan, dan semua itu bisa terwakili, bisa dicukupi ketika seorang melaksanakan salat sunnah duha 2 rakaat. Maka dengan kita melaksanakan salat sunnah duha 2 rakaat, itu sama pahalanya dengan kemudian seluruh persendian kita bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal musliman, hadirin wal hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagai seorang muslim, kita harus kemudian dapat memaksimalkan kesempatan ini, terkhusus di bulan Ramadan ini. Bulan yang memang Allah persiapkan, Allah hadirkan bagi kita semuanya sebagai ajang untuk fastabiqul khairat,
untuk berlomba-lomba dalam melakukan ketaatan, berlomba-lomba melakukan kebaikan, berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kesempatan mulia di bulan Ramadan ini kita sia-siakan. Kaum muslimin dan muslimat hadirin wal hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga amalan lainnya yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan ini, terkhususnya dikarenakan Allah mudahkan bagi kita untuk melakukan ketaatan di bulan Ramadan ini. Yaitu diantaranya dengan kita melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid dan kemudian berdiam diri di masjid sampai kemudian matahari terbit. Kemudian setelah matahari naik setinggi tombak, kurang lebih 10-15 menit setelah matahari terbit, kita laksanakan sholat sunnah duha, sholat sunnah isyraq. Maka apa kata Rasulullah SAW? Pahalanya sama dengan pahala haji dan umrah. Mungkin tidak semua kita yang Allah berikan rezeki bisa menunaikan ibadah haji dan umrah dengan banyaknya biaya yang dibutuhkan. Dan kita terkadang menyaksikan orang-orang yang mereka Allah berikan kemudahan rezeki bisa menunaikan ibadah haji, bisa menunaikan ibadah umrah. Mungkin ada perasaan di dalam hati kita, wah enak juga ternyata kalau memiliki harta, bisa menunaikan ibadah haji dan umrah dan bisa mendapatkan pahala ibadah haji dan umrah. Tetapi ternyata lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menyediakan amalan yang bisa kita lakukan, yang mana amalan tersebut kalau kita lakukan pahalanya menyamai. Maka tidak ada kemudian lagi alasan untuk kemudian iri atau berkecil hati dikarenakan tidak adanya biaya, tidak adanya harta yang bisa digunakan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah seperti orang-orang Allah berikan kemudahan bagi mereka, karena Allah juga menyediakan amalan yang pahalanya menyamai pahala haji dan umrah. Bahkan dalam hadis tersebut Rasulullah SAW mengulang sebanyak 3 kali tamatin, tamatin, tamatin. Kata Rasulullah, sempurna, sempurna, sempurna. Kenapa Rasulullah SAW menegaskan kalimat ini? Karena seakan-akan Rasulullah SAW ingin meyakinkan kita. Seakan-akan ada pertanyaan yang timbul, apakah benar ya Rasulullah dengan amalan yang sesederhana ini, melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian berdiam diri di masjid melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit, kemudian naik matahari setinggi tombak kurang lebih 10-15 menit setelah matahari terbit, melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat dapat pahala haji dan umrah. Padahal terkadang orang untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umrah butuh biaya, butuh waktu, butuh tenaga. Tetapi kemudian hal itu bisa didapatkan dengan melaksanakan amalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW tadi. Makin Rasulullah menegaskan tamatin, tamatin, tamatin. Maksudnya apa? Amalannya atau ganjarannya benar-benar sempurna. Kata Rasulullah, sempurna, sempurna, sempurna. Untuk menegaskan bahwasannya ini bisa menjadi ladang amal. Maka mari di bulan Ramadan ini kita perbanyak amal soleh. Mudah-mudahan dengan kita melakukan hal ini tanpa kita sadari, ternyata sudah banyak amal soleh yang kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak pernah menunaikan ibadah umrah, tidak pernah menunaikan ibadah haji, tidak mendapati harta untuk bersedekah, tetapi dikarenakan ketaatan amal soleh yang telah dilakukan ini, Allah berikan pahala berlipat ganda. Ada pahala sedekah, ada pahala haji, ada pahala umrah yang akan Allah berikan pada catatan amal kita. Kaum muslimin dan muslimat hadirin dan hadirat, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan berbahagia ini bermanfaat buat kita semuanya. Mohon maaf kalau ada perkataan yang tidak pada tempatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.